Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Oke, menarik sekali ini ya. Kita akan bahas seorang kepala sekolah menampar ya siswa yang ketahuan merokok ya. Kemudian anaknya nggak terima, kemudian orang tuanya lapor ke polisi. Ya, seperti ini teman-teman. Kamu ngerokok? Enggak, Bu. Langsung nggak ada di tangannya, Pak. Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Begitu. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Dengan kita niatnya kan mengedukasi, nanti please jangan jadi tempat ngerokok anak. Kita cuman ketika kita kena razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak. Nggak, saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong, udah kemana-mana udah nggak beres. Kamu ngerokok? Oke ya. Ini menarik sekali memang untuk menjadi bahan perbincangan ya, terutama untuk ya beberapa guru itu harus hati-hati juga, dan kepada orang tua, kepada siswa juga. Ketika salah ya udah salah, kenapa harus ngelaporin? Orang gurunya juga niatnya itu baik sebenarnya untuk mendidik ya, karena namanya sekolah itu punya aturan bro ya. Jangan seenaknya tuh sekolah ngerokok. Ya oke lah, oke. Kalau udah tahu salah ya ngapain harus lapor ke polisi? Justru seharusnya malu juga tuh. Udah ketahuan ngerokok di sekolahan malah lapor polisi ya. Aduh, ini jangan-jangan pencitraan juga ini ya, untuk mencari viral ya. Nggak tahu deh ini gimana, apa, gokil sih, gokil emang. Tugas itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan. Nah ini Pak Wagub, jangan asal dinonaktifkan kepala sekolah Pak. Anda belum tahu keadaannya sebenarnya. Murid sekarang itu ya memang kita harus mencoba merangkul dengan baik ya. Tapi mungkin di satu sisi lain itu bu guru juga lagi emosi Pak. Lagi emosi, gak bisa mengontrol emosinya. Ya ini serba salah teman-teman ya. Si gurunya juga salah memang menampar ya. Sebenarnya jangan seperti itu Bu. Ya memang kata Pak Gubernur itu dirangkul dulu, didudukin, ditanya kenapa kok merokok di sekolah dan lain sebagainya. Mungkin karena bu gurunya emosi ya. Darah tinggi ya, udah banyak masalah ditambah masalah lagi ya, itu akhirnya meledak dam. Kemudian si muridnya juga nggak terima tuh ditampar ya, akhirnya lapor ke polisi ya. Masalahnya jadi panjang kan, jadi viral seperti ini. Coba itu kalau diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan cara kedamaian, duduk bareng orang tua sama kepala sekolah ya, sama-sama memahami, oh iya ini anak saya juga salah ini, pantas nih ditampar sama siapa, gurunya, niatnya bagus ya. Oke. Kepala sekolah itu dalam proses ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi, ganti PLT sekalian diproses begitu. Jadi nggak benar, sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita. Berat ya, jadi kepala sekolah bro, menasihati itu nggak semudah hanya omon-omon, jangan ngerokok, jangan ini. Aduh, ini menjadi PR besar sih buat negara kita ya.
memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, sering Nah, ini salah satu guru ya untuk menjelaskan karakter kepala sekolahnya seperti apa. maksudnya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa duluan gitu kan ke warung gitu. Nah setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau ngerokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, lari pada lari kan anak-anak. Nah di situ ibu kepala emosinya meluap-luap, marah-marah kepada anak tersebut. Kayak gitu tuh. Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap gitu. Cuma memang kalau main tangan, main pukul emang baru sekarang gitu, baru kemarin gitu. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Gitu. Udah 3 tahun dan memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Bapak bisa lihat di video anak-anak yang beredar kan, gini kan ada kata anak-anak, ibu ini bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah karena memang kalau dari bicara nada tinggi gitu kan, itu bukan sekali 2 kali kan, anak-anak juga Pak, psikisnya juga mereka kalau diomelin di depan umum dengan nada yang sebetulnya gini Pak, kita tidak membenarkan anak merokok, dan kita udah bertahun-tahun di sini tuh anak yang merokok itu pasti ditindak Pak, ada aturannya, ada kita hukumannya bagi siswa yang merokok sampai panggilan orang tua itu ada Pak, gitu. Tapi tidak harus seperti yang kemarin gitu. Ya, dan iya Bapak, ini kita klarifikasi, sebetulnya anak-anak itu bukan demo kemarin, bukan demo, anak-anak itu malah disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk kumpul di lapangan. Gitu, dikumpulkan sama ibu kepala sekolah ya, mungkin niat ibu kepala sekolah itu mau biar anak-anak tuh ini contohnya gitu ya, orang yang ini tuh merokok itu seperti ini gitu. Tetapi anak-anak tuh tersulut emosi, udah gitu disatuin kan namanya anak-anak bersatu gitu. Sebetulnya itu bukan demo sih Pak, itu dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah sendiri kayak gitu. Memang kita akui karakter. Menarik sekali teman-temannya. Jadi bingung menjelaskannya ya. Mungkin kalian bisa berpendapat ya, berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar ya, bagaimana pendapat kalian mengenai ini dan apa yang seharusnya dilakukan kepala sekolah ketika mendapati seorang siswa yang ketahuan merokok, dan kalian juga berikan solusinya, atau kalian bisa memposisikan ketika menjadi orang tua yang anaknya ketahuan merokok kemudian ditampar sama gurunya. Nah ini perasaan orang tua gimana? Apakah setuju dengan tamparan si guru ini, atau justru sama seperti ibu murid ini yang melapor kepada polisi ya? Kalian bisa berdiskusi ya, tulis di kolom komentar teman-teman ya. Menarik sekali. Masalahnya ini main kasar Bu, kata ibu beratitude lah. Kata ibu beratitude, tapi ibu ngomongnya nggak beratitude, nggak kayak kepek lah. Apa sih ini? Video apaan sih, bener atau enggak kita nggak tahu ya. Kasihan loh, bapak ibu guru itu kasihan, sebenarnya mau mendidik dengan baik ya, pengen tuh anak-anaknya itu tidak menyimpang ya, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti merokok, berkelahi dan sebagainya. Itu pusing loh ya, gak sembarangan. Jadi tolonglah ya,
dibantu dengan peran orang tua itu ya. Peran orang tua juga sangat membantu para guru ya. Jadi sangat luar biasa sih. Menarik ini kita kaji ya. Ya inilah fenomena sekarang ya. Fenomena sekarang. Kenapa ini gak ada suaranya? Gak ada suaranya. Itu guru dan kepala sekolah. Gubernur Banten perlu dinepalkan. Inilah respon seorang advokat terhadap keputusan Gubernur Banten yang kontroversi akibat memecat kepala sekolah yang menegur muridnya merokok di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini klarifikasi apa namanya? Bukan klarifikasi tapi pendapat dari salah satu advokat terhadap keputusan Gubernur Banten yang mencopot kepala sekolah. Nah, simak ya. Cerdas, jernih, jujur dan pemberani, guys. Ini Gubernur Banten ini perlu dinepalkan ya, guys. Direshuffle itu, ya. Tuh. Dia tidak mengerti ya bahwa ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015. Apa tuh? Tentang terbitnya kawasan tanpa rokok, di dalamnya itu termasuk adalah sekolah ya. Dan pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu dendanya 50 juta. Jadi kalau Bu Kepala SMA 1 ya di Banten itu ya, khususnya SMA N1 Ini menarik sekali teman-teman ya. Ada pasal dan undang-undangnya itu dan dendanya 50 juta. Nah nanti kalian bisa cari sendiri ya apakah benar atau tidaknya. Ini kita coba cari ya, kita sambil cari teman-teman. Marga justru oleh gubernurnya dijatuhi sanksi dinonaktifkan. Menurut saya ada pertanyaan, itu 360 siswa itu siswa apa? Jangan-jangan dia masuknya titipan gubernur itu, jangan-jangan 360. Kamu tidak logis bro ya, kalau kamu dewasa dan kemudian kamu datang di kantor saya ngelamar sambil bawa rokok, pasti kamu sudah saya tolak jauh-jauh. Jadi merokok di halaman sekolah itu termasuk KTR, kawasan terlarang untuk merokok. Dendanya 50 juta ya. Itu diatur di Permendikbud. Ya. Jadi jangan ngaco. Lalu kalau kemudian dilaporkan, ibunya melaporkan ya, itu masuknya delik tipiring. Andai kata ditempeleng itu tipiring, tindak pidana ringan, nggak bisa ditahan. Dan saya yakin polisi juga nggak bodoh. Saya yakin akan ada namanya restoratif justice. Jadi bu guru, kepala sekolah itu dipertemukan, ya Pak Gubernur, Anda itu terpilih bayar berapa sih? Inilah risiko demokrasi di Indonesia yang di eranya Pak Jokowi berubah menjadi duitokrasi. Jadi semata-mata karena duit orang bisa jadi ini, jadi itu, termasuk jadi gubernur, jadi wali kota, bupati karena ngasih parsel, ya ngasih bansos. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Jadi Bu, kita dukung. Kalau perlu akan saya gugat Gubernur Banten ya. Jadi kawasan larangan merokok itu ada. Dendanya 50 juta. Ya. Iya sih. Permendikbud juga mengatur, dan sekolah termasuk bagian dari kawasan larangan merokok. Karena itu tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, dukung Ibu Dini, Kepala SMA 1 Cimaraga. Nah, menarik. Salam kan? Waras Merdeka. Menarik sekali teman-teman. Jadi menurut Bapak ini ya, memang peraturan dilarang merokok itu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar ya. Tadi sudah disebutkan pasal berapa, ya berapa. Pokoknya dendanya tadi sekitaran 50 juta. Ya. Jadi untuk daripada itu diterapkan denda 50 juta teman-teman ya, untuk yang sebegini aja ya, udah gede tempeleng kayak gini aja masih lapor polisi Pak. Hey bro, lu aja kalau di luar sekolah bawa-bawa celurit, lu mau ngajak tawuran, berantem sama, ditampar sama gurunya gini aja udah lebay banget, lu lapor polisi. Bu, ibu juga ini kebangetan sekali sih lu. Orang gurunya juga niat untuk mau mendidik biar anaknya bener gak ngerokok di sekolahan. Kenapa lu malah laporin
Bu Kepseknya ini. Gubernur Banten perlu Nah, ini seorang guru Kepsek di Banten didemo ratusan siswa dan dilaporkan oleh wali murid ke polisi karena mendisiplinkan siswa yang ketahuan merokok. VS ribuan santri akan membela kiainya yang kehormatannya direndahkan dan wali santri yang itu ya, gurunya itu sebenarnya mau mendisiplinkan muridnya, malah dilapor. Bang, bahas kasus kepala sekolah yang nampar siswa karena ketahuan ngerokok. Menarik nih. Kita baca beritanya. Kepsek tampar siswa karena merokok. Orang tua lapor polisi. 630 siswa mogok sekolah. Nah, ini 630 siswa mogok sekolah tuh maksudnya apa? Alasannya apa? Kenapa harus takut? Duh, berat sih ini. Bela temannya. Ini kejadiannya di SMN 1 Cimarga, Banten. Ceritanya lagi hari Jumat, ada Jumat bersih. Nah, orang lain lagi pada bersih-bersih dan kerja bakti. Ada siswa yang malah ngerokok. Dan pas ditanya, malah bohong. Hasilnya, dia ditampar sama kepala sekolah. Kronologinya bisa membaca di artikel Kompas dan Liputan 6 yang ini. Nah, bocah habis ngelakuin kesalahan bukannya sadar dan belajar, malah lapor emaknya. Ngerokok bisa, terima hukuman nggak bisa. Nah, kan ini yang masuk akal, ngerokok bisa, terima hukuman nggak bisa. Nah, ini bisa menjadikan salah satu mengajarkan korupsi, teman-temannya melakukan korupsi nggak mau dihukum. Ini yang bahaya seperti ini. Ini mukanya seperti ini nih. Ini anaknya yang merokok nih, yang bikin viral Bu Kepsek. Ini emaknya. Emaknya nggak ikhlas anaknya ditampar dan mau bawa ini ke jalur hukum. Udah gitu, ada 630 siswa yang mogok sekolah dan belain temennya yang ngerokok ini. Di sini saya bingung, soalnya bukan yang ngerokok ini melanggar aturan sekolah. Masa yang salah malah dibela? Apakah SDM kita serendah ini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ternyata beneran. Murid-murid sekolah ini pada meliburkan diri dan bikin tulisan kayak gini. Kami tidak akan sekolah. Loh, padahal sekolahnya bagus yo, mejanya bagus. Gila sih. Sekolah sebelum Kepsek dilengserkan. Hasilnya kayak gini nih. Gubernur Banten nonaktifan Kepsek yang tampar siswa kedapatan merokok. Guru udah gajinya rendah, tanggung jawabnya ini loh, guru udah gajinya rendah, tanggung jawabnya banyak. Buset, malah dinonaktifkan lagi. Banyak. Ngasih teguran buat kebaikan muridnya malah diginiin. Endingnya begini nih. Kasus siswa yang ditampar karena ketahuan merokok berakhir damai. Jadi mereka saling memaafkan. Walaupun ini kocak bagi saya. Dan netizen juga mikir gitu. Makanya ada berita ini. Banyak HRD dan owner perusahaan blacklist SMAN 1 Cimarga. Efek aksi mogok sekolah. Pada nggak mau punya karyawan yang belain temennya yang salah. Netizen komen, damai. Tapi lu semua udah di blacklist HRD, WK. Minta maaf mudah. Tapi netizen dan masyarakat akan mengingatmu selamanya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Gila sih. Kata miris pas disematkan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Seorang guru tuh, orang negur ngerokok nampar salah, nggak menegur siswanya ngerokok juga salah. Sebenarnya berat loh. Jadi guru itu nggak mudah. Ya, ini ya pesan untuk kepada orang tua, siapapun, wali murid, orang tua, ketika ada anaknya melakukan kesalahan kemudian dihukum oleh gurunya, itu sah-sah saja. Yang penting tidak menggunakan kekerasan yang amat parah, teman-teman, sampai mukul pakai palu. Nah, itu baru. Orang nampar gini aja kok udah lebih banget, dicubit, ini wajar bro. Dijewer, jewer lapor polisi, dicubit lapor maknya. Udah SMA lapor mulu kepada orang tuanya. Ya elah, sebel gua. Sumpah deh. Siswa ditampar kepala sekolah karena merokok. Orang tua lapor polisi. 630 siswa mogok sekolah karena bela temannya.
Ngapain temenmu yang merokok itu dibela? Kalian sampai rela mogok-mogok sekolah, Memangnya kalau kalian membela temennya dapat apa? Saya tim yang mendukung kepala sekolah. Memang orang-orang anak-anak kayak gitu itu perlu dikasih pelajaran. Perlu dikasih. Gue setuju bro, gue setuju. Pukul aja ini kayak gini ya. Mampus gak lo? Orang di sana sering tawuran, sering berkelahi kok. Giliran melakukan kesalahan ditampar gini aja udah lapor maknya. Maknya pun lapor polisi. Buset. Hukuman kalau perlu dikeluarkan dari sekolah. Itu yang 630 siswa ngapain juga bela-bela mogok-mogok sekolah. Ini terjadi di salah satu SMA di Kabupaten Lebak, Banten. Ngapain kamu, Dek, yang 630 siswa itu mogok sekolah bela temennya, ngapain? Temenmu salah. Dikira merokok di sekolah itu perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik. Iya, enggak, itu salah. Sepakat gue bro. Kalau saya ini lebih baik mengeluarkan seluruh siswa itu, udah. Terus diboikot dari kampus-kampus di seluruh Indonesia nanti itu udah. Mereka berdemo, mogok, menuntut kepala sekolahnya dicopot, dipecat. Lo ngapain? Kepala sekolahnya sudah bener. Udah bener kok. Ngapain dicopot, gila sih. Orang tampar gini aja kok. Lebay banget sih ya. Heran gue. Tapi bener juga tuh. Kalau itu 630 siswa itu diterima di sekolah-sekolah lain, kampus lain, baru tahu rasa tuh. Anak yang nakal ngerokok di sekolah ya harus kita kasih pelajaran. Kalau dibiarkan, ya makin merajalela. Itu biang keroknya itu juga yang ngajak-ngajak temen yang lain. Saya heran anak sekolah saya zaman sekarang, kenapa yang salah itu malah dibela? Kenapa? Kalau kalian nih penonton, kalian dukung siswa apa dukung kepala sekolah? Kalau saya dukung kepala sekolah, terus maju kepala sekolah. Untuk ya Bupati Lebak dan Gubernur Banten tetap pertahankan kepala sekolah ini, karena kepala sekolah ini di jalur yang benar. Yang salah muridnya, yang salah siswanya. Memang kalau ngerokok itu perbuatan yang tidak baik, tidak benar, sudah melanggar aturan di sekolah, harus dikasih pelajaran. Kalau perlu keluarkan. Terus orang tuanya ngapain lapor polisi? Jelas kau. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru. Nah, ketika anak kita sudah kita titipkan di sebuah sekolah, itu sudah mempercayakan kepada gurunya. Gurunya mau menempeleng, mau jewer, mau nyubit, itu terserah gurunya. Yang penting gurunya itu niat yang baik untuk meluruskan perbuatan si anaknya. Anaknya merokok, itu keluar dari aturan sekolah, mau dilurusin tuh. Biar gak merokok di sekolahan. Sekolahan punya aturan, Pak. Orang Indonesia aja punya aturan, undang-undang tuh. Di sini sudah ditulis pasal berapa dilarang merokok, ketahuan merokok denda 50 juta. Mau lu, Bu? Denda 50 juta? Untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan
hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Mendidik anak adalah kewajiban kita bersama. Di sekolah adalah kewajiban guru, ketika di rumah adalah kewajiban orang tua. Tuh, cakep banget ini ya dari Kang Deddy KDM ya. Bagaimana menurut pandangan kalian teman-teman ya? Jadi memang seharusnya itu vocab ini harus kita bela ya, karena sebuah tamparan ya wajar ya, karena hukuman ketika murid melanggar aturan ya, kecuali bu gurunya ini bawa palu, bawa peso kemudian membunuh, nah itu baru capseknya harus tindak lanjuti teman-temannya. Ini capseknya juga mau meluruskan si siswanya yang melanggar aturan sekolah, baru tampar, dicubit, dicewer ya. Karena tadi benar juga itu, ketika orang tua sudah menitipkan anaknya ke sekolah itu ya udah kita percayakan, nah ini anak saya kalau salah mau diapain juga terserah, yang penting tidak menyimpang, yang penting benar menjadi putra putri yang solihah, menjadi putra putri yang mempunyai moral baik, akhlaknya baik, mempunyai karakter dan lain-lain ya. Luar biasa, menarik sekali ini di negeri kita ini ya, banyak fenomena-fenomena yang unik, yang unik sekali. Silakan kalian bisa berdiskusi, berkomentar di bawah ini bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini teman-teman. Sekian dari kita, sampai jumpa lagi.